funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifkoh Zahirani, NIM 20234015, Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perpustakaan, yaitu materi mengenai pengawasan dalam manajemen. Untuk mengetahui apa itu pengawasan dalam manajemen, tentu kita harus paham apa definisi dari pengawasan itu sendiri. Pengawasan menurut Sutarno adalah kegiatan membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan definisi pengawasan menurut Abdul Rahman Saleh adalah suatu usaha yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi pada sasaran perencanaan, membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang terlebih dahulu ditetapkan, menentukan apakah ada penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan pekerjaan, menentukan sejauh mana penyimpangan tersebut, dan mengambil perbaikan yang diperlukan agar penggunaan semua sumber daya dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Selanjutnya ada beberapa fungsi pengawasan yang berkaitan dengan fungsi manajemen. Yang pertama yaitu planning. Planning atau fungsi perencanaan adalah manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, organizing atau fungsi pengorganisasian, yaitu fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing dari anggota organisasi. Yang ketiga adalah fungsi actualing atau fungsi pengarahan, adalah fungsi pokok manajemen setelah fungsi perencanaan dan fungsi perorganisasian terlaksana. Kegiatannya itu berupa instruksi, perintah, atau petunjuk kepada orang lain untuk menjalankan apa yang sudah direncanakan. Yang keempat ada yang namanya controlling atau fungsi pengendalian, adalah fungsi manajemen untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Contoh salah satu kasus yang terjadi di perpustakaan, misalnya terjadi kelambatan dalam pengolahan bahan pustaka yang masuk tidak sama dengan keluar sehingga terjadi penumpukan pekerjaan pengolahan. Kemudian untuk mengatasi ini, pemimpin mengambil tindakan mengganti sistem pengolahan dari manual ke otomatis. Ini merupakan contoh dari pelaksanaan fungsi planning atau fungsi perencanaan. Kemudian membentuk kelompok spesialis subjek untuk membantu proses pengolahan. Ini merupakan contoh dari fungsi organizing atau fungsi pengorganisasian. Kemudian menempatkan orang yang menguasai subjek dan komputer. Ini merupakan fungsi dari staffing. Kemudian melibatkan peran pustakawan dalam mengambil keputusan untuk mengadakan perubahan dalam pengolahan. Ini merupakan contoh dari fungsi pengarahan atau actualing atau directing. Selanjutnya fungsi dari pengawasan itu sendiri yang pertama yaitu untuk menemukan kelemahan dan kesalahan yang perlu diluruskan kembali agar kelemahan dan kesalahan tersebut tidak terulang. Yang kedua, mencegah terjadinya penyimpangan, kekeliruan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang tidak diinginkan dalam sebuah perpustakaan. Yang ketiga yaitu menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut. Yang keempat, melaksanakan koordinasi kegiatan. Yang kelima, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Yang keenam, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang ada di perpustakaan. Tipe-tipe pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan pendahuluan atau steering control. Dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Pengawasan ini akan efektif bila manajer mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan dalam lingkungan atau perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan. Yang kedua, pengawasan concurrent control adalah pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan, sering disebut dengan pengawasan berhenti terus.
Dilakukan selama kegiatan berlangsung. Persyaratan prosedur dipenuhi dulu. Yang ketiga yaitu pengawasan umpan balik atau feedback control atau past action control. Itu mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan, seperti sebab-sebab penyimpangan ditentukan, yaitu penerapan kegiatan serupa di masa bersifat historis atau pengukuran dilakukan dengan kegiatan terjadi. Kemudian di dalam pengawasan ini terdapat beberapa tahap-tahap atau proses pengawasan. Yang pertama yaitu penerapan standar. Standar mengandung arti sebagai satu kesatuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Bentuk standar. Yang pertama, standar yang berhubungan dengan kebendaan atau material seperti kuantitas, kualitas, biaya, waktu. Contohnya, buku yang diolah di perpustakaan per satuan waktu. Misalnya, 25 buku oleh seorang pustakawan per hari, atau seorang pustakawan dapat melayani pengguna 50 orang per hari. Yang kedua yaitu standar yang berhubungan dengan moral manusia seperti loyalitas dan integritas. Yang pertama susah diukur, contohnya loyalitas pustakawan terhadap institusi, loyalitas perpustakaan terhadap profesinya. Yang kedua, cara mengukur bisa dilihat dari perilaku dan produktivitas kerjanya. Pustakawan yang bermoral dan mempunyai loyalitas yang baik akan terlihat dari penampilan serta hasil kerja juga cenderung baik. Tahap 2 yaitu penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Beberapa pertanyaan yang biasa digunakan, yang pertama, berapa kali pelaksanaan seharusnya diukur? Setiap jam, harian, mingguan, atau bulanan? Yang kedua, dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan? Pengamatan langsung, laporan lisan, atau laporan tertulis. Yang ketiga, siapa yang terlibat di dalam tahap yang kedua ini, yaitu pimpinan atau staf. Tahap yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Pengukuran dilaksanakan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Cara yang pertama yaitu pengawasan atau observasi. Melihat kualitas, bobot kerja, dan sikap kerja. Yang kedua, laporan-laporan. Bisa berupa lisan, yaitu memanggil bawaan, diskusi, atau diskusi rutin yang dilaksanakan. Yang kedua, secara tertulis tiap bidang. Tahap yang keempat yaitu perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Tahap yang kelima yaitu pengembalian tindakan koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisa menggunakan atau menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Yang pertama, mengubah standar dari yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang kedua, mengubah pengukuran pelaksanaan. Yang ketiga, mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan. Kemudian, mengapa pengawasan ini penting? Yang pertama itu perubahan lingkungan organisasi. Tidak dapat dihindari seperti inovasi produk dan pesaing baru, bahan baku baru, peraturan pemerintahan baru, dan sebagainya. Yang kedua, melalui fungsi pengawasan manajemen, mendeteksi perubahan-perubahan yang terpengaruh pada barang dan jasa organisasi. Kemudian peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Kesalahan-kesalahan sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan sebelum menjadi kritis. Kemudian kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang dilakukan agar manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas yang telah dilimpahkan kepadanya dengan benar dan baik. Selanjutnya, fungsi dari pengawasan itu sendiri. Yang pertama, apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana? Yang kedua, apakah terjadi hambatan, kesulitan, dan sebagainya. Yang ketiga, mengetahui secara dini timbulnya masalah. Yang keempat, mencegah terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan, pemborosan, dan sebagainya. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Kemudian selanjutnya, pengawasan itu melekat dan pelaporan. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien. Lampiran instruksi
Prinsip pengawasan melekat. Yang pertama itu dilakukan secara berjenjang, yang kedua dilakukan oleh pimpinan secara sadar dan wajar dalam pelaksanaan fungsi manajemen, yang ketiga lebih diarahkan pada pencegahan terhadap penyimpangan, yang keempat bersifat membina, yang kelima dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, yang keenam dilaksanakan dengan sistem tertentu. Kemudian, sasaran dan sarana pengawasan melekat. Sasaran, yang pertama, meningkatkan disiplin dan prestasi kerja pegawai. Yang kedua, menekan sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, menekan kebocoran dan pemborosan keuangan negara. Yang keempat, mempercepat peningkatan pelayanan. Sedangkan sarananya yaitu struktur organisasi. Diperlukan untuk memberi kejelasan mengenai pembagian tugas, fungsi wewenang dan tanggung jawab, dan hubungan antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Yang kedua, kebijakan pelaksanaan disusun sebagai petunjuk bagi bawahan. Yang ketiga, rencana kerja diikuti program kerja disusun dengan memperhitungkan anggaran, tenaga, sarana, dan waktu. Yang keempat, prosedur kerja dilengkapi dengan bagan alur kerja. Yang kelima, pencatatan dan pelaporan untuk memberikan kejelasan kemajuan dan hambatan. Yang keenam, pembinaan personal untuk meningkatkan kemampuan, semangat, dan gairah kerja. Yang ketujuh, formulir dan alat cara dapat dibuat sendiri atau menggunakan standar yang sudah ada. Contohnya, standar perpustakaan PT. Baiklah, hanya itu fungsi pengawasan dalam manajemen yang sudah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.